Ya, kalau semakin kecil itu semakin fluidanya, ya, zat alirnya ini, zat cairnya itu semakin mudah dimanfaatkan sehingga tekanannya bisa jauh lebih besar. Di situ sebenarnya rahasianya ya. Jadi semakin kecil celah atau clearance atau gap, ya itu semakin bagus. Tapi tentunya gapnya itu ada batasannya ya. Karena kalau semakin kecil juga akan menyentuh satu sama lain ya, antara yang diam dan bergerak ini kan berputar dan ini diam. Kan nanti akan ini bergesekan ya. Kalau bergesekan juga akan menurunkan performa motornya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi di Alim Channel ya. Pada kesempatan video kali ini saya akan lebih memperjelas lagi terkait dengan rahasia pompa air lebih deras ya, lebih kencang gitu tekanannya dan aliran airnya. Jadi sebelum kita jelaskan terlebih dahulu kita harus kenal jenis pompanya ya. Jadi pompa itu kan ada bermacam-macam. Kita kategorikan berdasarkan impellernya, itu ada dua. Impeller ini jenisnya regenerating pump dan satu lagi ada impeller centrifugal pump ya. Dan yang kita bahas itu adalah yang regenerating pump. Ya, pompa regenerating pump ini ya sebenarnya mau di pasaran itu banyak dikenal. Ada yang mengenalnya itu pompa ini itu pompa sumur dangkal ini. Karena memang kemampuannya dia itu hanya ya maksimalnya itu di 9 meter. Ya, sedangkan yang jet pump, yang centrifugal pump itu kan bisa lebih dari 9 meter. Makanya pompa ini dikenal pompa sumur dangkal. Secara teknikal sebenarnya ini adalah regenerating pump, yaitu karena impellernya itu linear gitu ya. Dan memang sama-sama centripetal gitu ya, tapi impellernya itu impeller regenerating gitu ya. Dan lebih dikenal lagi itu dulu pertama kali bikin ini itu impeller itu kan sebuah perusahaan namanya Wesco, makanya disebut impeller Wesco. Ada juga yang menyebut ini adalah pompa Wesco ya. Nah, di video-video sebelumnya sudah kita bahas tentang rahasia pompa ini bisa lebih kencang atau lebih deras gitu. Sebenarnya kuncinya itu di kepresisian impeller ya. Presisian impeller dan rumah impellernya ya. Semakin dia presisi ya, semakin performanya itu lebih baik ya. Ketika performanya lebih baik tentu daya dorongnya atau tekanannya itu lebih kencang gitu ya, alirannya lebih deras. Nah, makanya banyak juga YouTuber itu yang membahas tentang rahasia ini ya. Ada yang pakai lem, ada yang pakai cuman si amplas gitu ya. Sebenarnya tujuannya itu hanya untuk membuat ini presisi. Nah, presisi yang dimaksud itu di mana? Presisi itu kan ukurannya tepat gitu ya. Jadi ukuran di sini yang paling utama itu celah. Di celah impeller ya. Di sini ada dua celah, yaitu celah, kalau ini celah di sini ya, permukaan impeller yang di sini terhadap permukaan tutup impellernya, dan rumah impellernya itu adalah clearance aksial ya, clearance aksial. Lalu ada clearance atau celah di sini. Itu radial terhadap top bagian atasnya rumahnya. Jadi celah di sini ya yang membuat performanya baik, deras atau alirannya kencang, itu rahasianya cuma di sini ya. Celah ini dengan ini itu harus sekecil mungkin ya. Dan celah permukaan ini terhadap rumahnya ya, rumah impellernya dan tutupnya ini juga harus sekecil mungkin. Tapi semakin kecil pastinya dia akan timbul bunyi gitu ya. Timbul bunyi seperti ini, suara gitu ya, risik gitu. Makanya dia harus ada celah, ada bebas gitu ya. Tapi kalau terlalu besar ya itu nantinya ngempos, istilahnya ngempos ya. Airnya itu seolah hanya muter-muter aja gitu. Itu ngempos, itu celahnya terlalu besar. Makanya kalau semakin kecil itu semakin fluidnya ya, zat alirnya ini, zat cairnya itu semakin mudah dimanfaatkan sehingga tekanannya bisa jauh lebih besar. Di situ sebenarnya rahasianya ya. Jadi semakin kecil celah atau clearance atau gap ya, itu semakin bagus. Tapi tentunya gapnya itu ada batasannya ya. Karena kalau semakin kecil juga akan menyentuh satu sama lain ya, antara yang diam dan bergerak ini kan berputar dan ini diam. Kan nanti akan ini bergesekan ya. Kalau bergesekan juga akan menurunkan performa motornya. Jadi memang harus ada celah, tapi celahnya itu paling kecil. Nah, kalau di beberapa maker itu berbeda-beda. Kalau Shimizu itu celahnya memang agak lebih besar, tapi motornya lebih besar. Nah, itu yang membuat lain ya. Kalau Sanyo itu
dia presisinya lebih tinggi. Jadi celahnya memang kecil, makanya motornya lebih kecil. Nah, itu efisiensinya bagus. Jadi motor kecil tapi dia menghasilkan tekanan yang jauh lebih besar itu. Dibanding Shimizu itu motornya memang sedikit besar. Kalau ini kan motor kelas 125 watt ya, tapi Shimizu itu sebenarnya di kelas 130-an ya, 135 watt. Gitu. Tapi dia menghasilkan ya sama ya, setara. Headnya itu ya 30 meter dan speednya juga maksimal 30 meter. Jadi sebanding. Makanya dengan Shimizu itu lebih besar, dia celahnya itu besar. Tapi headnya sama kayak saya, bisa bandingin saya aja lah ya. Saya atau Panasonic atau apalah. Itu hampir sama ya. Total akhirnya headnya itu sama 30-an gitu. Tapi motornya jauh lebih besar ini. Karena apa? Karena kunci rahasianya itu di celah ini gitu. Celahnya si Shimizu itu jauh lebih besar kalau dibanding yang sebenarnya dia juga kadang lampu kecil ya. Nah, kan dia mungkin kepresisian mesinnya. Namanya mesin itu kan ada ring toleransinya. Kalau kadang ya ada yang kecil, ada yang sempit. Makanya dia melebarkan toleransinya di celah di sini itu lebih besar. Dia mainkan di motornya supaya tercapai semuanya. Tapi kalau punya Sanyo atau punya Panasonic itu enggak. Dia memang presisinya jauh lebih tinggi ya, jauh lebih bagus. Dan memang efisiensinya itu memang lebih bagus dan punya Sanyo dibanding punya Shimizu. Ya ini sejujurnya memang saya tidak mau menunjukkan data-data di sini, tapi ya beberapa video sebelumnya sudah saya tes dan sudah saya uji. Di situ nanti teman-teman bisa lihat. Jadi rahasianya cuma di situ ya, celah. Nah untuk membuat celah kecil, celah menjadi sempit seperti itu kan banyak cara ya. Ada yang pakai lem, ada yang bisa diamplas atau banyak cara. Ada yang dibubut ulang, ada yang memang diganti baru ya. Pasti kalau baru ya lebih bagus gitu ya. Nah, ada yang bilang wah ribet pakai lem. Nah, ribet itu kan kalau orang yang punya duit. Kalau yang nggak punya duit, ya namanya orang kan ekonominya banyak ya. Ada yang ekonomi bawah, keluar duit 10.000, 20.000 aja mikir itu kan kalau di kelas ya kita kelas bawah lah gitu. Kalau misalkan bisa keluarannya dengan lem, ya tentunya bisa kita pakai lagi pompa yang lama gitu. Nggak harus beli yang baru. Nah, disitulah butuh kreativitas supaya pompanya itu dengan pompa yang lama ya, hanya dengan akal-akalan gitu kreatif, tapi alirannya jadi kencang. Nah, rasanya di situ kalau mau kencang ya, buat yang mau kreatif ya itu harus celahnya di sini itu sekecil mungkin, tapi jangan sampai gesekan. Kalau gesekan juga akan menurunkan performa motornya. Upayakan celahnya sekecil mungkin. Caranya ya celah di sini dan di sini gitu. Kalau di sini kan semakin lama semakin tipis ya. Artinya kalau ini tipis ya di sini harus ditebalin gitu. Cara nebalnya yang di sini dikurangi. Ya kalau ini yang di permukaan ini yang dikurangi sehingga dia akan menggeser ke sana ya, sempit. Jadinya sempit celahnya. Nah, itu ya rahasianya. Jadi nggak usah heran. Ini bukan temuan baru. Ada yang bilang ini temuan gitu. Bukan. Ini rahasia umum yang tentunya setiap orang sudah harus tahu ya. Sudah harus tahu enggak. Ini bukan akal-akalan. Ini ilmu umum yang memang harus diketahui banyak orang lah. Kalau misalkan lagi butuh supaya pompanya kencang, kemudian budgetnya minim ya sudah kita perbaiki aja gitu ya. Ya kalau punya duit banyak ya syukur kita beli baru, udah selesai gitu ya. Jadi ini hanya memperjelas saja ya, apa memang benar atau kan ada banyak pertanyaan gitu ya. Cuman pakai lem, cuman diamplas. Sebenarnya bisa aja, metode itu kan banyak cara ya. Tapi kuncinya, konsepnya itu ya tadi gap atau clearance atau celah itu harus sekecil mungkin antara yang berputar dan yang diam ini. Supaya apa ya? Supaya aliran atau fluidanya itu bisa dimanfaatkan menjadi sebuah tekanan. Kalau celahnya besar ya tekanannya akan terputar aja, tidak membentuk sebuah tekanan. Nah, itu kuncinya ya. Ya, selamat mencoba dan ya tentunya ini bukan teknologi mutakhir ya, tapi ini hanya ya modifikasi yang tentunya manfaatnya ya lebih baik lah ketimbang harus barang lama dibuang begitu saja, kan masih bisa dimanfaatkan. Ya, terima kasih sudah menonton.